Terbaru, ada dua informasi penting dari pemerintah untuk semua anak dan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, kali ini aku akan memberikan dua informasi penting dari pemerintah yang wajib kita ketahui, khususnya untuk anak dan orang tua. Tapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai program bantuan pemerintah. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, kita langsung ke informasinya. Nah, teman-teman, pada akhir tahun 2022 ini, pemerintah mengeluarkan pengumuman terbaru. Nah, hal ini ditunjukkan kepada semua anak dan orang tua. Nah, berikut dua informasi penting dari pemerintah untuk semua anak dan orang tua. Yang pertama, di sini ada informasi terbaru terkait seragam sekolah. Nah, di sini kita kutip dari laman website resmi indonesiabaik.id, diinformasikan baju adat kini jadi seragam sekolah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah mengeluarkan aturan terbaru terkait seragam sekolah untuk siswa SD hingga SMA. Nah, aturannya seperti apa? Nah, berikut ketentuan seragam sekolah terbaru yang harus teman-teman ketahui, khususnya untuk anak sekolah, mulai dari siswa SD hingga siswa SMA. Nah, yang pertama di sini untuk seragam nasional, untuk siswa SD atau SDLB, untuk seragam kemeja putih dan celana atau rok merah hati, kemudian untuk SMP atau SMPLB ini seragamnya kemeja putih dan celana atau rok biru tua. Kemudian untuk siswa SMA, SMALB, SMK atau SMKLB ini seragamnya kemeja putih dan celana atau rok abu-abu. Ini penggunaan seragamnya digunakan paling sedikit setiap hari Senin dan Kamis. Nah, kemudian pada hari pelaksanaan upacara bendera harus dilengkapi dengan atribut. Di sini topi pet dan dasi sesuai warna pakaian seragam. Kemudian bagian topi depan menggunakan logo Tutwuri Handayani. Nah, jika sebelumnya untuk seragam nasionalnya digunakan pada hari Senin dan Selasa, saat ini aturan terbarunya adalah digunakan pada hari Senin dan Kamis. Nah, kemudian terkait seragam pramuka, di sini untuk model dan warna mengacu pada seragam yang telah ditetapkan oleh Koordinator Nasional Gerakan Pramuka. Kemudian untuk seragam khas sekolah, ini model dan warnanya ditetapkan oleh sekolah, kemudian digunakan pada hari yang telah ditetapkan masing-masing sekolah. Kemudian untuk pakaian adat, di sini untuk model dan warna ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian pakaian adat ini digunakan pada hari atau acara adat tertentu. Nah, itu tadi teman-teman informasi terkait aturan terbaru mengenai penggunaan seragam sekolah. Nah, kemudian di sini untuk informasi penting yang kedua dari pemerintah yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan melalui laman website resminya kemenkes.go.id. Di sini diberitakan kasus gagal ginjal akut pada anak meningkat, orang tua diminta waspada. Kasus ginjal akut yang menyerang anak usia 6 hingga 18 tahun telah terjadi peningkatan terutama dalam 2 bulan terakhir. Per tanggal 18 Oktober 2022 sebanyak 189 kasus telah dilaporkan, paling banyak didominasi usia 1 hingga 5 tahun. Nah, seiring dengan peningkatan tersebut, Kemenkes meminta orang tua untuk tidak panik, tenang namun selalu waspada, terutama apabila anak mengalami gejala yang mengarah pada gagal ginjal akut seperti ada diare, mual, muntah, demam selama 3-5 hari, batuk, pilek, sering mengantuk, serta jumlah air seni atau air kecil semakin sedikit bahkan tidak bisa buang air kecil sama sekali. Orang tua harus selalu hati-hati, pantau terus kesehatan anak kita.
jika anak mengalami keluhan yang mengarah pada penyakit gagal ginjal akut, sebaiknya segera konsultasi ke tenaga kesehatan, jangan ditunda-tunda atau mencari pengobatan sendiri, kata PLT Direktur Pelayanan Kesehatan rujukan Dr. Yanti Herman MH. Nah, sampai saat ini kasus gagal ginjal akut pada anak belum diketahui secara pasti penyebabnya. Untuk itu, pemerintah bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia dan tim dokter RS Cipto Mangunkusumo membentuk satu tim yang bertugas untuk mengamati dan menyelidiki kasus gagal ginjal akut pada anak. Nah, selain itu, Kemenkes juga telah menerbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02 garis miring 2 garis miring 1 Romawi garis miring 3305 garis miring 2022 tentang tata laksana dan manajemen klinis gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian peningkatan kewaspadaan. Surat keputusan ini memuat serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain dalam melakukan penanganan terhadap pasien gagal ginjal akut sesuai dengan indikasi medis. Nah, itulah tadi teman-teman informasi dari Kementerian Kesehatan untuk anak dan para orang tua terkait kewaspadaan terhadap penyakit gagal ginjal akut pada anak. Nah, untuk itu saat ini kita semua harus tetap menjaga kebersihan dan kesehatan keluarga agar kita semua terhindar dari berbagai penyakit. Nah, itulah tadi teman-teman informasi yang dapat kami bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.